Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua. Puji Tuhan, kita dapat bertemu lagi di ibadah online hari ini. Kita akan memulai ibadah kita. Namun, ada beberapa hal yang harus kita persiapkan. Mari kita berpakaian yang rapi. Kemudian, selama beribadah, kita jangan sambil makan-makan atau ngemil. Untuk anak-anak sekolah minggu dan remaja yang menggunakan handphone atau laptop untuk beribadah, handphone dan laptop hanya digunakan untuk keperluan ibadah. Jangan sambil main games ataupun untuk chattingan. Kemudian, marilah kita semua persiapkan Alkitab kita masing-masing. Mari kita semua mulai ibadah kita. Selamat beribadah. Shalom teman-teman semua, kita mulai ibadah kita minggu ini, kita naikkan pujian kita dengan lagu Dari Terbit Matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Mari semuanya kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih karena Kau telah memberkati kami sampai saat ini. Dan juga Tuhan, sementara kami akan memulai ibadah kami, berkatilah kami ya Tuhan, supaya dapat menjalankan ibadah ini dari awal sampai akhir. Dan juga kiranya nanti firman Tuhan dapat kami curahkan di kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, amin. Semuanya mari kita bangkit berdiri, kita puji Tuhan dengan lagu Bertemu Dalam Kasih-Nya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul
Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari lebih bersemangat lagi, kita puji Tuhan dengan lagu Bersama Tuhan Aku Bisa. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa berbisa, ta bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Ye sa aku bisa. Ta bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa aku bisa. Ta bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Ye sa aku bisa. Ta bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Semuanya boleh duduk kembali. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita angkat pujian, Aku Mengasihi Engkau Yesus. Dengan segenap hatiku, aku mengasihi Engkau Yesus. Dengan segenap jiwaku, ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku
Ku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Nah, anak-anak Miss, anak-anak sekolah minggu, anak-anak remaja dan juga orang tua, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan buat kasih dan penyertaan Tuhan terhadap kami. Hingga pada hari ini Tuhan Yesus, kami masih merasakan nafas kehidupan, sukacita dan penyertaan Tuhan yang tak henti-hentinya di dalam hidup kami ya Bapa. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan Yesus kami dapat mengerti dan memahami akan firman yang kami dengar ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu saja Tuhan Yesus. Biarlah Engkau yang menyempurnakan segala sesuatunya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, tema kita minggu ini adalah mukjizat di dalam roh. Kita akan membacakan firman Tuhan. Semuanya ambil Alkitabnya. Nah, kita akan membuka firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 9 ayat 36 sampai ayat 43. Kisah Para Rasul 9 ayat 36 sampai 43. Anak-anak Miss yang sudah dapat, anak-anak remaja yang sudah dapat, kita baca sama-sama ya. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, "Segeralah datang ke tempat kami." Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas, dan semua janda datang berdiri dekatnya. Dan sambil menangis, mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar, lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope, dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kemudian daripada itu, Petrus tinggal beberapa hari di Yope, di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyamak kulit. Nah, anak-anak Miss, firman Tuhan tadi membahas tentang Dorcas. Ayo, pasti semua sudah tahu dong cerita tentang Dorcas si penjahit. Nah, anak-anak Miss, yang kita tahu Dorcas adalah seorang perempuan yang tinggal di kota Yope, di mana dia sangat terkenal di kota Yope. Terkenal karena apa? Terkenal karena kebaikannya, terkenal karena hatinya yang tulus, terkenal karena dia sering memberi sedekah kepada orang-orang di Yope. Dia sering membantu orang-orang yang ada di Yope. Nah, sewaktu-waktu Dorcas ini mengalami sakit dan ia meninggal dunia. Lalu seluruh warga Yope, orang-orang Yope sedih. Mereka menangisi meninggalnya Dorcas. Lalu murid-murid
yang ada di kota Yope mengetahui bahwa Petrus sedang berada di kota Lida, tidak jauh dari Yope. Mereka datang ke kota Lida, mereka memanggil Petrus dan mengajak Petrus untuk datang ke Yope melihat Dorcas yang sudah terbaring kaku, Dorcas yang meninggal karena sakitnya. Nah, Petrus mengikuti murid-murid yang memanggilnya ke kota Lida. Petrus ke Yope berangkat bersama murid-murid untuk melihat Dorcas yang sudah meninggal. Nah, sesampainya Petrus di Yope, para orang-orang Yope, janda-janda yang melihat Petrus datang semakin sedih dan mendekati Petrus, meminta untuk melakukan sesuatu kepada Dorcas yang sudah meninggal, melakukan sesuatu kepada Dorcas yang sudah terbaring kaku. Lalu apa yang dilakukan Petrus? Seperti yang di ayat 40 dikatakan, tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar, lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Nah, Petrus berlutut dan berdoa kepada Tuhan. Petrus meminta kuasa roh dari Tuhan, mukjizat untuk dia bisa melakukan sesuatu kepada Dorcas. Kalau dia tidak mendapatkan kuasa roh dari Tuhan, kalau dia tidak meminta melalui doa kepada Tuhan, dia tidak bisa melakukan mukjizat. Mukjizat apa, Miss? Mukjizat membangkitkan Dorcas dari kematian. Petrus berlutut dan berdoa. Petrus meminta kepada Tuhan, "Tuhan, berikan aku roh agar aku bisa membuat anakmu Dorcas hidup kembali." Setelah dia berlutut dan berdoa, apa yang dilakukannya? Tabita, bangkitlah. Apa yang terjadi, anak-anak Miss? Dorcas bangkit dari matinya. Dorcas kembali hidup. Nah, seperti yang kita lihat dari Petrus. Petrus mendapatkan kuasa roh dari Tuhan. Petrus mendengarkan kuasa roh itu dari Tuhan, sehingga ia bisa melakukan mukjizat. Mukjizat untuk menghidupkan kembali Dorcas. Ketika orang-orang Yope melihat Dorcas hidup kembali, apa yang terjadi? Di ayat 42. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Orang Yope yang tadinya tidak percaya kepada Tuhan, ketika melihat Dorcas hidup kembali oleh karena mukjizat yang dilakukan Tuhan melalui perantaraan Petrus, orang Yope percaya kepada Tuhan. Mereka percaya akan adanya Tuhan. Karena apa? Karena mukjizat yang dilakukan Petrus. Petrus perantaraan Tuhan untuk melakukan mukjizat. Petrus diberikan kuasa roh dari Tuhan untuk melakukan mukjizat terhadap Dorcas. Nah, anak-anak Miss, kita juga, setiap pribadi kita bisa mendapatkan kuasa roh itu. Kalau kuasa roh sudah datang kepada diri kita, tidak ada yang bisa menghalanginya, karena kuasa roh adanya dari Tuhan, adanya dari Bapa di surga. Sekarang tergantung kitanya, kita mau mendengar, kita mau langsung melakukan. Ketika kuasa roh itu ada langsung di dalam diri kita, apakah kita langsung bisa mendengarnya? Itu tergantung hati kita, itu tergantung kepercayaan kita kepada Tuhan. Petrus percaya kepada Tuhan. Petrus mengetahui Tuhan bisa membantu dia. Petrus mengetahui Tuhan bisa melakukan apapun tanpa terkecuali yang tidak kita bisa sangkal. Sehingga Petrus langsung bisa mendengar dan merasakan kuasa roh dari Tuhan untuk melakukan mukjizat tersebut. Mukjizat menghidupkan kembali Dorcas. Sehingga apa? Sehingga orang-orang Yope yang tadinya tidak percaya akan adanya Tuhan menjadi percaya.
menjadi yakin akan adanya Tuhan. Nah, sama dengan kita. Di sini kita diminta untuk percaya kepada Tuhan. Anak-anak sekolah minggu, anak-anak remaja, orang tua, mis-misnya juga diminta untuk percaya kepada Tuhan agar kita dapat mendengar kuasa roh. Kita dapat mendengar suara Tuhan, suara roh, untuk kita bisa melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Dorcas juga menjadi orang baik itu karena adanya kuasa roh dari Tuhan. Dia menerima kuasa roh dari Tuhan, dia mendengar kuasa roh dari Tuhan, sehingga ia bisa melakukan apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan mau. Kebaikan, memberi sedekah, itu semua yang Tuhan mau. Dorcas juga mendengar kuasa roh itu, sehingga mukjizat Tuhan nyata terhadap Dorcas melalui Petrus. Nah, anak-anak mis, anak-anak sekolah minggu, anak-anak remaja, marilah kita sama-sama percaya kepada Tuhan agar kita dapat mendengarkan dan merasakan kuasa roh yang daripada Tuhan. Karena kepercayaan kepada Tuhan membuat kita bisa mendengar dan mendapatkan kuasa roh tersebut dari Tuhan. Sampai di sini firman Tuhan, kita tutup di dalam doa. Semuanya lipat tangan, tutup matanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan kami dapat seperti Petrus dan Dorcas Tuhan Yesus yang melakukan apa yang Tuhan mau Tuhan Yesus. Memiliki kepercayaan kepadamu ya Bapa, sehingga kami Tuhan Yesus layak mendengar, mendapatkan kuasa roh-Mu ya Tuhan Yesus yang daripadamu ya Bapa, sehingga kami Tuhan menjadi semakin sempurna memiliki kepercayaan yang kepadamu ya Bapa. Tuhan, hapuskan segala dosa dan pelanggaran kami ya Bapa, agar kami layak Tuhan menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Inilah doa kami panjatkan ke dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Teman-teman, ayat hafalan minggu ini diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Amin. Tiba saatnya kita mengumpulkan persembahan. Mari berikan yang terbaik buat Tuhan, sambil kita nyanyikan lagu Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Mari kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. 22 ayat 12. Lalu berfirmanlah Allah kepada Bileam, janganlah engkau pergi bersama-sama dengan mereka. Janganlah engkau mengutuk bangsa itu, sebab mereka telah diberkati. Amin. Terima kasih. Hafalan kita minggu ini terambil dari Bilangan 22 ayat 12. Lalu berfirmanlah Allah kepada Bileam, janganlah engkau pergi bersama-sama dengan mereka. Janganlah engkau mengutuk bangsa itu, sebab mereka telah diberkati. Amin. Ayat hafalan kita minggu ini terambil dari Bilangan 22 ayat 12. Lalu berfirmanlah Allah kepada Bileam, janganlah engkau pergi bersama-sama dengan mereka, janganlah engkau mengutuk bangsa itu, sebab mereka telah diberkati. Amin. Dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku.
rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, aku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan
Aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Dia membimbingku ke air yang tenang, Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, dan aku pun akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Nanti telah tiba waktuku, percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang gak mudah mati. Lewati coba aku pernah percaya